angkat lagu pujian Yesus Sahabatku. Luar biasa banget kan Kak. Tapi Kak, biar gak lama-lama kita langsung nyanyi aja kayak Kak. Kita langsung memuji Tuhan. Kita nyanyi lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Ayo yang masih duduk semuanya berdiri ya. Ayo semangat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau
betul banget Kak Sinta. Sekarang aku punya pertanyaan Kak Kelly nih. Kak Kelly punya nggak cita-cita? Pasti punya dong Kak Sinta. Nah, adik-adik punya nggak cita-cita? Oh, punya. Nah, Kak Kelly, kalau kita semua punya cita-cita, berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harus berusaha Kak Sinta. Selain berusaha, apa lagi Kak? Yang paling penting adalah kita harus berdoa. Oke, nah puji Tuhan adik-adik, saat ini kita akan nyanyikan pujian. Untuk itu adik-adik semuanya ikut gerakan Kak Sinta dan Kak Kelly. Kita tetap berdiri adik-adik. Ku kejar cita-citaku. Kejar cita-citaku, taruh dalam doaku, ku bawa harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Ku kejar cita-citaku. Kejar cita-citaku, ku taruh dalam doaku, ku bawa harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Waktu belajar gak boleh main-main, waktu ulangan gak boleh contek-contek, karena ku tahu Dia selalu sertaku, karena Dia penolongku. Ku kejar cita-cita. Kejar cita-citaku, ku taruh dalam doaku, ku bawa harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Waktu belajar gak boleh main-main, waktu ulangan gak boleh nyontek-nyontek, karena ku tahu Dia selalu sertaku, karena Dia penolongku. Tiada seperti Yesus, tiada seperti Dia, tiada seperti Yesus, tiada seperti Dia. Ku jalan-jalan ke sini sana, ku lihat-lihat sini sana, ku putar-putar sini sana, tiada seperti Dia, tiada seperti Yesus, tiada seperti Dia, tiada seperti Yesus, tiada seperti Dia. Ku jalan-jalan ke sini sana, ku lihat-lihat sini sana, ku putar-putar ke sini sana, tiada seperti Dia. Puji Tuhan. Oke Kak, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu satu lagu lagi kali ya Kak ya. Oke, Kak Kelly. Lagu apa tuh Kak? Ku buka Alkitab. Oke. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah,
yang Engkau kehendaki. Berkati kami, berkati guru kami, biarlah kami duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Halo adik-adik, salam sehat untuk kita semua. Tadi kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Pujian kita menyatakan bahwa kita sebagai anak-anak sekolah minggu ingin hidup selalu berkenan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sehingga pada besarnya nanti adik-adik sekolah minggu akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan taat di dalam Tuhan. Nah, sekarang siap gak mendengarkan firman Tuhan? Siap ya? Nah, pasti adik-adik yang rajin ibadah sekolah minggu tahu cerita-cerita firman Tuhan di minggu-minggu kemarin. Oke, kalau ada yang belum mendengar ibadah cerita sekolah minggu-minggu lalu, nanti didengar ya. Perhatikan cerita dari kakak-kakak yang ada. Nah, hari ini sebelum Kak Karen masuk di dalam cerita firman Tuhan, Kak Karen mau tanya nih. Ada gak adik-adik yang pernah mendengar kisah seorang raja yang memimpin satu bangsa tapi usianya masih muda? Oke, iya benar. Tahu ya, ada ya. Siapa namanya? Nah, benar. Yoas, Raja Yoas. Ya, kalau adik-adik dengar cerita minggu lalu, ini ada hubungannya sama cerita kita di pagi hari ini. Baik, firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 11. 2 Raja-Raja 11 dan 12. Ya, kisahnya mengenai Raja Yoas, Raja muda Yehuda. Nah, karena Kak Karen mau tanya nih, kan usianya Yoas itu waktu menjadi raja 7 tahun. Nah, usia 7 tahun itu kalau sekarang ya mungkin seperti usianya adik-adik nih yang lagi mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ya, mungkin kalau masih sekolah usia 7 tahun itu mungkin kelasnya SD ya, SD kelas 2 ya, bener gak ya? SD kelas 2 atau SD kelas 1. Kira-kira nih adik-adik, ya jawab ya pertanyaan Kak Karen ya. Bisa gak sih seorang anak usia 7 tahun memimpin suatu bangsa? Oh gitu ya, ada yang bilang bisa, ada yang bilang enggak ya. Ya, seorang raja itu tugasnya apa sih? Seorang raja itu tugasnya adalah memimpin, ya, memimpin bangsa. Dia tugasnya mengambil keputusan ya, dia harus menyatakan hal yang benar dan hal yang salah, yang mana yang harus dia pilih. Ya, selain itu dia juga harus bekerja kepada rakyatnya ya untuk membuat rakyatnya supaya makmur seperti itu. Nah, apakah seorang Yoas, raja yang berusia baru 7 tahun dapat memimpin? Nah, kita akan dengar kisahnya hari ini ya. Baik. Awalnya adalah begini adik-adik. Setelah Raja Yosafat meninggal atau wafat, keadaan bangsa Yehuda kacau balau. Kacau balau apa ya? Kacau balau itu berantakan. Apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah diatur, mungkin sudah tidak lagi sesuai dengan harapan. Jadi keadaan bangsa itu sudah tidak sesuai lagi seperti waktu Raja Yosafat masih memimpin. Nah, putra dari Raja Yosafat yaitu Raja Yoram. Ya, Raja Yoram. Hari ini Kak Karen nih akan banyak bercerita tentang tokoh-tokoh Alkitab yang ada nih. Mungkin nama-namanya sudah pernah adik-adik dengar, tapi mungkin juga adik-adik belum pernah mendengar. Oleh sebab itu pasang telinga baik-baik ya, supaya adik-adik sungguh-sungguh dan bisa mengingat nama-nama tokoh yang hari ini Kak Karen ceritakan. Balik lagi ya, Raja Yoram. Raja Yoram itu anak dari Raja Yosafat. Usianya masih 32 tahun waktu dia dipercayakan untuk memimpin bangsa Yehuda. Nah, keadaan bangsa Yehuda pada saat dipimpin oleh Raja Yoram itu tidak seperti waktu papanya atau ayahnya memimpin. Kenapa? Karena Raja Yosafat itu orang yang hidup taat dan berkenan di mata Tuhan. Hidupnya tidak macam-macam. Dia selalu mengikuti apa yang menjadi aturan yang Tuhan mau. Dia taat, dia melakukan dengan setia. Tetapi waktu Raja Yoram memimpin, dia bertolak belakang. Dia hidupnya tidak berkenan dengan Tuhan. Bahkan dia melakukan sesuatu yang jahat di matanya Allah. Sehingga Allah menjadi tidak berkenan juga. Nah,
Apa sih kejahatan yang dilakukan oleh Raja Yoram? Raja Yoram ini dia nggak suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Dia tidak suka dengan orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu, dia mau membunuh orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Bahkan meskipun itu saudaranya sendiri, keluarganya sendiri dia bunuh. Nah, kejahatan yang berikutnya yang dilakukan oleh Raja Yoram adalah dia menyembah berhala. Dia membangun mesbah-mesbah, dia mengundang Baal, dia menyembah, dan dia melakukan itu bersama rakyat yang dia pimpin. Nah, ini merupakan satu kekejian di mata Tuhan, dan Tuhan marah, Tuhan tidak suka. Oleh sebab itu, Tuhan mengirim tulah. Tuhan mengirim tulah untuk bangsa Yehuda. Tujuannya apa? Supaya bangsa Yehuda kembali kepada Tuhan. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Yehuda tidak membuat mereka jerah, tidak membuat mereka sadar. Bahkan mereka melakukan hal yang lebih jahat lagi. Nah, kenapa ya Yoram melakukan hal itu ya? Nah, selain dari dua hal tadi, Yoram ini mempunyai istri. Ya, istrinya itu bernama Atalia. Atalia ini adalah anak dari Raja Ahab dan Ratu Isabel. Ya, kehidupan mereka di masa hidupnya Raja Ahab itu adalah senang menyembah berhala, dan itu tidak berkenan di mata Allah, kekejian bagi Allah. Oleh sebab itu, Raja Yoram mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua dari Atalia, ya, atau kita bilangnya sekarang itu mama mertua dan papa mertuanya. Jadi keluarga Ahab itu memang menyembah berhala hidupnya, sangat tidak berkenan dengan Allah. Nah, kita lanjut lagi, balik lagi ke Raja Yoram. Apa sih yang Tuhan kirim pada saat Tuhan menghukum bangsa Yehuda? Yang pertama adalah Tuhan mengizinkan bangsa Filistin dan juga bangsa Arab untuk menyerbu, untuk melakukan penjarahan, untuk membunuh anak-anak, istri-istri, rakyat Raja Yoram. Bahkan bukan saja harta dan keluarganya saja yang Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan Raja Yoram. Tuhan juga mengirimkan tulah yang kedua, yaitu Tuhan mengirimkan penyakit usus yang tidak dapat disembuhkan. Dan itu penyakitnya dialami oleh Raja Yoram. Bahkan selama 8 tahun dia memimpin, jadi di usia ke-40, Raja Yoram akhirnya wafat. Nah, harus ada penggantinya dong. Masa bangsa Yehuda tidak ada yang pimpin? Setelah bangsa Yehuda kehilangan pemimpinnya karena wafat, lalu Raja Yoram digantikan oleh anaknya, namanya Ahazia. Siapa Ahazia? Ahazia itu adalah putra bungsunya, putra bungsu dari Raja Yoram. Nah, pastikan harapan kita kehidupannya jauh lebih baik ya. Taat, dengar-dengaran, berkenan kepada Tuhan, tidak melakukan hal-hal yang kemarin sudah dilakukan oleh kakeknya maupun mungkin dilakukan oleh papanya gitu ya. Tetapi kan mungkin yang dilakukan kakeknya yang diikuti tapi bukan perilaku dari papanya. Tapi ternyata Ahazia tidak melakukan seperti yang diharapkan Tuhan juga untuk bangsa Yehuda. Di saat dia dipercayakan untuk memimpin, dia malah melakukan juga hal-hal yang jahat. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Raja Yoram ayahnya. Ya, dia menyembah berhala, dia membangun mesbah-mesbah doa dan mengajak rakyatnya untuk menyembah berhala. Dan ini juga menjadi satu kekejian di mata Allah. Nah, terus bagaimana nasibnya bangsa Yehuda? Nah, ada kelanjutannya adik-adik. Ini belum selesai, ini belum berakhir. Karena Tuhan sangat mengasihi bangsa Yehuda, Tuhan ingin memberikan pemimpin yang baru. Nah, pada saat perilaku Raja Ahazia sama jahatnya di mata Allah, dia hanya diberikan kesempatan untuk memimpin bangsa Yehuda hanya 1 tahun. Lalu dia wafat. Ya, setelah dia wafat, nah, kan Raja Ahazia kan punya nenek ya, neneknya kan belum meninggal ya, neneknya kan masih hidup ya, neneknya itu bernama Atalia. Nah, nenek Atalia ingin menguasai bangsa Yehuda. Setelah dia tahu anaknya meninggal, dia sedih. Ya, dia sedih. Tapi di balik kesedihannya itu ternyata dia punya niat jahat adik-adik. Lalu dia membunuh semua keturunan dari Raja Yoram, dari keturunan Ahazia. Dia membunuh
anak-anaknya, bahkan anak-anak dari Ahazia, dia membunuh cucunya sendiri. Tapi luar biasanya rencana Tuhan dalam kehidupan bangsa Yehuda, ada salah satu cucunya, yaitu anaknya Ahazia, seorang laki-laki yang masih kecil, yang tadi Kak Karen sudah sebutkan di awal. Masih ingat namanya siapa? Ya, Yoas. Yoas saat itu masih bayi, masih digendong-gendong, masih baby. Ya, saat itu terjadi kekacauan di kerajaan Yehuda. Semua dibunuh atas perintah dari Atalia. Nah, Ibu Atalia tidak memperhatikan kalau salah satu dari target yang mau dibunuh ternyata diselamatkan oleh seorang wanita nih ya, bernama Yosabat. Yosabat itu orang yang baik. Dia membawa bayi Yoas, lalu dia menyelamatkan dan dia merawat. Selama 6 tahun dirawatlah dari mulai kecil sampai dia jadi anak-anak ya, dididik, diajar, dipelihara, dirawat sampai dia menjadi anak berumur usia 6 tahun ya. Nah, selama ada di bait Allah atau di rumah Allah, Raja Yoas atau sebelum menjadi raja ya, Yoas kecil, dia juga selalu diajar oleh seorang imam. Imam Yoyada. Imam Yoyada. Siapa Imam Yoyada? Suami dari Ibu Yosabat yang sudah menyelamatkan baby Yoas waktu dia masih ada di kerajaan Yehuda. Nah, selama masa kecilnya dia hidup di dalam rumah Tuhan. Dia mendapatkan firman Tuhan. Dia diajar suatu hal yang baik. Sehingga dia bertumbuh menjadi anak yang baik. Dia bertumbuh menjadi anak yang kuat di dalam Tuhan. Dia menjadi anak yang sehat secara jasmani dan rohani. Oleh sebab itu, Imam Yoyada bersama bangsa-bangsa Yehuda yang hidup berkenan kepada Tuhan menyiapkan Yoas untuk menjadi pemimpin. Menyiapkan Yoas untuk memimpin bangsa Yehuda. Tentunya untuk menjadi seorang raja. Raja kecil yang bijaksana. Bukan dengan kekuatan dan gagahnya Yoas, tetapi hanya oleh roh yang ada dari Tuhan, yaitu Roh Kudus yang membuat dia mampu memimpin bangsa Israel. Nah, adik-adik ceritanya sampai di sini ya. Baik, sekarang Kak Karen akan menyimpulkan apa kesimpulan firman Tuhan hari ini. Baik, yang pertama adalah mari adik-adik, sejak kecil kita sudah dididik oleh orang yang paling dekat dengan kita. Siapa? Mama papa, ya, orang tua kita. Mereka merawat, mereka membesarkan, mereka mendidik, dan mereka mengajar apa yang benar, apa yang salah, dan apa yang harus dilakukan sesuai firman Tuhan. Nah, pada saat adik-adik bertumbuh di masa kecil sampai adik-adik menjadi anak-anak, remaja, pemuda, dan sampai seperti Kak Karen nih sekarang nih ya. Nah, adik-adik sudah mengerti firman Tuhan. Karena adik-adik bukan saja mendengar, tetapi adik-adik melakukannya dengan taat dan setia. Dan seperti pujian yang tadi sudah dinyanyikan ya sama kakak-kakak, bahwa di dalam masa kecil kita, kalau kita sudah hidup berkenan dengan Tuhan, taat dengan firman Tuhan, masa kita pada saat kita dewasa nanti, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang hidup berkenan kepada Tuhan. Mau adik-adik hidup berkenan kepada Tuhan? Puji Tuhan. Baik, firman Tuhan sudah selesai. Tetapi biarlah Roh Kudus selalu membuat adik-adik selalu ingat ya, selalu merenungkan, bahkan melakukan semua firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa ya, kita mau lipat tangan kita, semuanya sungguh-sungguh, tutup matanya, jangan ada yang jalan-jalan lagi, duduk yang manis, kalau mau berdiri boleh, ayo tapi kita serius ya berdoanya. Kakak Karen pimpin ya, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kami boleh beribadah kepada Engkau, bahkan kami boleh mendengar firman-Mu. Firman-Mu sungguh indah Tuhan kami dengar. Dan biarlah firman Tuhan ini Tuhan, boleh kami lakukan, boleh kami renungkan, dan boleh kami saksikan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bukan dengan kekuatan dan gagahnya kami, tetapi hanya oleh Roh-Mu, kata firman Tuhan semesta alam. Terima kasih Bapa yang baik, terus sertai kehidupan kami di dalam masa pertumbuhan kanak-kanak kami Tuhan, sehingga besar nanti Tuhan kehidupan kami boleh semakin dekat dan selalu hidup menyenangkan bagi Engkau. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.